Tahun 2020 akan menjadi tahun YouTube Rewind dengan analogi Avengers Endgame. Siap nggak? Akhirnya gue melakukan analogi nih. Siap. Guys, karena ini ada skin Indonesian 24 di sini, otomatis openingnya harus kayak video sebelumnya dengan tambahan sedikit. 5, 4, team to 1, close the door. Itu dia. Close the channel deh. Close the door. Iya. Jadi hari ini sebenarnya kita pengen ngebuka sesuatu ke kalian semua. Kita ngerasa oke, YouTube Rewind 2020 sudah di-announce dan kita ngerasa kali ini kita pengen terbuka dari tahap development. Gue ada beberapa poin di sini. Sebenarnya kita bahas dari yang simpel dulu aja sebenarnya. Kita udah tahu YouTube Rewind itu kayak gimana, stylenya, formulanya. Pertanyaannya, apakah template Rewind yang sekarang harus sama seperti sebelumnya? Tahun 2019 YouTube Rewind Indonesia nggak ada. YouTube Rewind luar dia cuma mengkompilasikan semua video yang paling banyak likes. Iya. Ya. Berarti dari situ gue pun ngerasa kayak YouTube Rewind luar aja udah ngerasa konsep itu mulai basi. Ngerti gak? Bisa dibilang ya. Ya, tapi again, apakah kita harus stay atau enggak dengan konsep yang sama, itu yang kita diskusin sekarang. Oke, menurut kalian Tapi gimana? menurut gue YouTube Rewind 2019 luar itu lebih kayak YouTube lagi pitching ke investor gitu. Kayak, oh sekarang gue di Indonesia ada yang kayak gini, gue di Turki ada yang kayak gini, gue di Korea ada yang kayak gini. Lu ngerti sih, kayak cuma nunjukin, perusahaan kita sekarang global loh, kalau Yeah. mau masukin iklan ke kita. Gue tuh suka banget Joveda Lopez baru mulai Langsung udah diskusi, sini ya? Levelnya langsung sini ya? bisnis. Karena YouTube udah bisnis kan kata lo kan. Nah, Kajo kan santai tapi nyerang. Iya. Santai. Jadi santai. Ini seharusnya ini backstage. Oh, backstage. Dibawa ke front stage. Di backstage jadi omongan. Akhirnya bawa ke front Iya. stage. Jadi gue bingung, emang gini, pesan 2019 apa sih? Pesannya tuh, guys, di sini sekarang udah ada yang segini loh, di sini Yeah. sekarang ada yang segini loh, di sini ada yang segini loh. Itu kayak presentasi, men. Tapi kan sebenarnya ya, kalau kita lihat sejarah YouTube, kenapa 2019 YouTube sengaja nih video yang paling banyak likes-nya? Karena YouTube Rewind 2018 Paling adalah dislike. paling Paling dislike. dislike. Paling Ya, dislike. yang ada kitanya. Yang ada kitanya sama Gen Halilintar. Nah, itu dia. Jadi Apakah gara-gara itu dia dapat banyak Gara-gara dislike? muka Andovi. Gara-gara Iya. muka gua. Iya. Jadi YouTube ibaratnya bilang, oke 2019, oke kita bagi dislike. Iya. Nih, kita kasih kompilasi list yang kita like. Tapi orang-orang komen, "Lah, ini jadi Watch Mojo. Apa bedanya sama Watch Mojo? Iya, Apa iya. bedanya sama calon sarjana? Iya. Apa bedanya kan?" Jadi kayak itu kenapa diserang lagi kan? Ini 2020 ngapain nih, Chan? Nah itu dia, itu yang akan kita diskusi sekarang. Sebenarnya kalian semua juga bisa kasih ideas juga di komentar. di komentar di LinkedIn ya, bukan di sini. Di LinkedIn? Di LinkedIn. Di TikTok. Iya. Di TikTok. Komentar Karena di kan TikTok. apapun yang kita lakukan di sini kan untuk promo YouTube. Untuk promo film bucin. Dan Tenet. Bang, ini bang kok pakai baju bucin lagi, Bang? Jadi komentarnya di LinkedIn. Iya, itu dia. Kalau dari gue sih gini, apakah kita harus pakai template yang sama? Sebenarnya kan ini YouTube Rewind ini nggak ada formula tetapnya. Cuma yang kita tahu yang pastinya adalah kayak nge-mix lagu selama 1 tahun. Ya. Terus ada YouTuber yang memerankan adegan atau scene yang lagi sesuai trending. dengan trending yang ada di YouTube. Itu harus stay. Harus Tapi stay. kan masalahnya kan packagingnya kan nggak harus seperti itu gitu loh. Kita bisa aja create misalkan tipe kayak short film, misalkan ya kan. Short filmnya berdasarkan scene-scene yang tadi, beserta musik juga. Cuman lebih ada dialog dan ceritanya. Bisa aja. Ini kan gue cuma kasih contoh doang. Itu bisa macam-macam. Kita juga bisa bikin YouTube Rewind tahun 2020 versi vertikal gitu loh. Karena semua pada nonton di HP kan. Iya. Biar bisa masuk ke TikTok. Biar Iya kan, biar orang TikTok lihat. Di-cut masukin ke TikTok per segmen. lu ada any thoughts gak buat template yang sama? Tadi pas lu ngomong short movie, gue tuh kepikir dicetus sebuah ide, Inception, Tenet. Nah, Inception sebuah ide bahwa Inception dan Tenet itu bukan short movie sama sekali. Bukan sekali. Itu udah film panjang level Tapi IMAX aja. Jimmy Kimmel pernah bikin parodi, Jimmy Kimmel The Movie. Right. Lu kan nonton itu? Jadi kayak semua film Hollywood itu ada template-nya kayak gitu. Jadikan packaging kayak trailer film. Kayak trailer film. Iya. Ibaratkan YouTube Rewind, The Rewind. Gue suka kata kayak kita bikin sebuah skrip. Iya. Kayak film tapi kayak adegan paling populer ini masuk, adegan Iya. paling populer ini masuk. Kayak Iya. Jimmy Kimmel The Movie tuh itu sebuah konsep yang menarik sih menurut gue ya. Ya makanya itu dia, itu bisa juga, Iya, itu iya. menarik banget sih karena waktu lu mention soal Jimmy Kimmel, is it Jimmy Kimmel atau Jimmy Fallon? Jimmy Kimmel yang The Movie Jimmy Kimmel. Oh Jimmy yang Kimmel. The Movie ya. Karena menurut gue baik caranya kayak misalkan apalagi ya,
misalkan apa yang kalian buat waktu di YouTube Fanfest, musikal. Bisa nggak musikal YouTube Rewind? Bisa juga dong. Wow. Bisa banget. Bisa banget kan? Bisa Itu banget. dia. Bisa banget. Jadi again banyak banget sebenarnya tipe-tipenya yang bisa kita cari. Oh, itu Gue gak masalah dengan semuanya ya by the way ya. Maksudnya gue siap juga dengan semuanya. Cuman ya kalau misalkan ada cara yang menarik atau mungkin kalian bisa Ya, komentar di temukan bawah. dan dapat kita top komen ini, kita bisa realisasikan itu caranya, ya kenapa enggak gitu loh. Gitu. Jadi again, apakah kalian setuju dengan template yang sama atau kita coba cara lain? Cara lainnya apa? Silahkan kalian komen. Tapi komennya kayak gini ya, yang komen yang bener kayak gini. Sekarang kayak gini, udah Komen- di HP. oh, di HP. Di komen Oh, yang- dulu Oke, kan jadi kita udah ngebahas nih storyline dan struktur. ya, Oke, storyline dan struktur. Iya. Karakter. Karakter di Rewind. Ini mau dibahas atau nggak di sini? Ya, gue jangan bahas aja, boleh, bahas. boleh, Ini kan boleh. bebas, kita open discussion. Berarti gua mulai. Jadi gini, ada sebuah sentimen di dunia maya sekarang bahwa ada beberapa orang yang merasa YouTuber tanda kutip artis tidak mau. Tidak pantas diundang. Tuh, Andovi main di Dilan 2 kan? Tapi main di dalam dua. Berarti artis. Nggak boleh dong. Lu juga main di Milea lagi. Lah, tunggu. Artis Kan lu dong. main di Hit and Run. Lah, gue main di Tenran. Waduh. Kaju kan main film bucin. Lu kan di jagoan instan. Kaju main film bucin. Waduh. Waduh. Kita nggak Nanti kita bermaksud- termasuk YouTube berapa nih? Waduh. Apa nih? Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ada perbedaan pendapat antara kita bertiga di sini nih. Karena menurut gua seperti yang gua ngomong di Dedi, walaupun gua lihat komentar kalian di Vokatif di Instagram kita masing-masing bahwa bang jangan bang mendingan YouTuber lama. Kalau dari gua, nah ini mungkin kita beda pendapat nih. Kalau dari gua, kita undang sebanyaknya orang yang kita bisa, termasuk kalian yang kalian anggap itu YouTuber artis atau apa. Karena gua pengen membuktikan bahwa ini Indonesia berbeda-beda tapi satu. Iya. Itu dari Tapi gua. nggak, poin lu beda. Karena waktu itu lo ngomong sama gue nggak masalah dengan siapapun ada di YouTube Rewind. Nggak masalah. Gue secara setuju dengan siapapun yang bisa masuk YouTube Rewind. Bisa, ya, Gitu. betul. Ke situ poin gue. Ya. Kalau lu masalah nggak? Masalah nggak? Enggak, gue mau selesai poin gue sebentar Iya, sih. Gue mau kalau apa, dulu apa, berarti iya. ke gue. Jangan ke gue dulu dong. Kalau lu gimana? Gue vokatif harus siap-siap soalnya. vokatif dia harus siap ngetik. Gue kan? nyantai, Iya. tapi menyerang. Nah, itu dia. Gimana? Aduh. Gimana? Gue gak ada masalah mereka ada, cuma porsinya harus lebih banyak ke YouTuber. Oke, Ya. itu sebenarnya agak mengarah ke poin gue juga yang belum selesai. Karena gue sempat bilang juga kalau Dov, Ya. untuk di mobil si Alika Cia yang waktu gue ajak lu pergi makan iVegan karena gue coba Vegan. Sebenarnya gini guys, itu dia pertanyaannya. Karena banyak banget yang komentar di gue pun juga, kita kan nanya pengen ada siapa aja. Banyak yang komentar YouTuber lama, YouTuber berkualitas, YouTuber yang beneran YouTuber, itu yang ada lah gitu loh. Nah, ada juga pembahasan soal YouTuber artis jangan diajak. Ini ada rasa nggak adil juga sebenarnya gitu loh. Tapi gue juga paham maksudnya kenapa kalian komen seperti itu. Kalau dari gua, apakah sentimen bahwa YouTuber tanda kutip artis atau yang dari tanda kutip TV diundang atau tidak ke YouTube Rewind Indonesia 2020? Kalau dari gua iya. Kalau dari gua iya, karena menunjukkan bahwa emang kita semua bersatu lah. Oke, kalau dari Kajo dan Chandra. Kalau dari Kajo, gini, walaupun nama mereka yang paling terdengar sekarang, cuma kalau kita dari volume, masih lebih banyak YouTuber yang murni voiceless Ya. dan nggak punya nama dibanding mereka. Kalau kita Nah. secara volume ya. Ya, gue Nah kalau kita bagi secara porsi, ya berarti mereka boleh masuk, cuma sedikit karena mereka mah kecil. Walaupun yang paling kedengeran, tapi mereka tuh jumlah mereka kecil, sedangkan jumlah orang yang benar-benar YouTube dari YouTube tuh banyak. kalau dari poin gue bisa ambil kayak gini sih. Jadi ya YouTuber yang jatuhnya slash artis itu tuh levelnya bisa bikin kayak cameo. Cameo kan levelnya tuh yang singkat tapi ngena gitu loh. Jadi tetap Bermakna, ada. singkat bermakna. Iya, ya. Kita sama sekali nggak pengen nyampingin sih karena Indian, gue suka banget ide lu untuk bisa nyatuin semua karena itulah Indonesia. Ya. Tapi tetap kalau misalkan semuanya artis juga nggak fair juga. Kalau semua YouTuber juga nggak fair Nggak fair, juga. ya. Ya. Jadi ya balik ke pertanyaan Andov yang pertama, Silakan jawab. silakan jawab. Dan gitu. YouTube tuh nggak ngelarang apapun, siapapun bisa punya channel. Jadi Ya, emang kita pasti. harus tetap dengan idealisme itu. Iya, iya. Karena walaupun gue resah tapi bukan berarti kalian salah. Ya. Benar-benar sekali. Oke, gue mau bahas satu sebenarnya dari yang YouTube Rewind 2018. Jadi ini sebenarnya YouTube Rewind yang cukup unik karena memiliki sponsor yang terlihat. Andovi ada komentar Buka. soal itu nggak? Mau- Kita sebut aja ada Bang Beten, waktu itu Bang Beten, Ya. Gojek, GoPay. GoPay, sama Bang Beten. Itu dua ya. Oke. Yang gue tahu sih itu doang. Ya. Jadi gini, gue buka langsung, kita buka aja. Ya. Gini ya. Untuk membuat produksi sebesar YouTube Rewind Indonesia, Paham banget. Tentu dibutuhkan uang. Untuk produksi. Udah pasti. Ya. Nggak Namun mungkin. GWGBK nggak gratis. Ya. Ya, semua lokasi nggak gratis.
cuman terjadi kesalahpahaman di tahun 2018. Di mana ketika YouTuber atau orang-orang diundang, ada beberapa termasuk gua nggak tahu kalau ada sponsor. Iya. Kaju juga nggak tahu. Nggak tahu. Chandra lu tahu nggak? Gua nggak tahu. Nah, gua baru tahu pas videonya keluar. Nah, again, kita nggak menyalahkan, oh nggak bang, emang sponsor. Enggak. Masalahnya adalah kita nggak dikasih tahu sama sekali. Oke? Apa masalahnya Bang Novi kalau dikasih tahu? Banyak orang yang masuk di YouTube Rewind Indonesia 2018 yang sponsornya itu tabrakan dengan sponsor mereka masing-masing. Itu dia poin gue. Iya. Right? Untungnya gue sama Kaju gak kena masalah. Untungnya gue sama Kaju gak kena masalah secara pribadi di sponsor kita. Iya. Tapi kalau waktu itu brand yang kita waktu itu masalahin kita kena masalah. Lah lu masuk ke YouTube Rewind Indonesia 2018 yang sponsornya notabene A atau B, sedangkan brand yang kita kebetulan kerjasama waktu itu B dan C. Gua ingin di 2020 ini tentu kita akan mencari sponsor atau apapun itu, atau Ini masalah financing kita cuma bahas. ya financing boleh, Kaju yang bahas ini. Tapi intinya gini, kita akan open seopen-opennya, di mana kita akan meng-include sebelum kita undang, nih guys, BTW, kalau ini uangnya ini A nih, nih kita kasih tahu nih uang datang dari A, biar jelas, biar transparan aja. Dan ini gue mau ngomong sekarang doang, gue udah WhatsApp semua orang pribadi, kalian tahu lah semua yang ngurus waktu itu, gue udah WhatsApp dan ya line pribadi mereka untuk mengasih tak, gue nggak buka-buka di YouTube, gue langsung WhatsApp atau line ke mereka pribadi soal masalah ini. Jadi kalian semua tahu, gue bukan yang ngomong sekarang doang, gue udah ngomong dari 2 tahun yang lalu. Tapi itu dia, perlu YouTube Rewind Indonesia tuh butuh financing. Nah, Oke? Nah, kalau menurut Kaju nih ada defense nih. Soalnya gini. Iya. Sponsor tersebut nggak masuk di adegan kita. Masuknya di adegan mereka yang mengelola ini semua kan. Betul. Jadi emang kalau orang freeze the frame nggak pernah ada muka Kaju Mandovi dan Bang Beten, nggak ada. Iya. Nggak ada. Kalau orang freeze frame. Nah, menurut Kaju dengan ngomong gini, menurut Kaju harus ada kedewasaan sponsor di Indonesia. Ini yang Kaju maksud. Oke. Harus ada kedewasaan sponsor. Setuju. Karena kita nge-sponsorin suatu acara, belum tentu kita mensponsori individu dalam acara itu. Contoh, NBA jerseys NBA itu all sponsored by Nike. Officially Nike. Tetapi James Harden boleh pakai sepatu Adidas. Karena mereka sadar, sponsor itu bukan berarti semua titik koma dalam video itu milik dia. So gini, banyak banget YouTuber yang akan terlibat. YouTuber dan artis yang akan terlibat. Banyak banget. Semuanya udah punya sponsor masing-masing. Udah pasti. Iya. Udah pasti. Kalau kita dapat sebuah sponsor yang ujungnya akan tabrakan sama 1-2 orang, Produksi nggak ribet. bakal jalan. Produksi Akan nggak ribet. bakal jalan. Jadi kalau kita nggak ada kedewasaan sponsor, ini nggak bisa jalan. Setuju. Atau ada 2 opsi lain. Satu, di funding Google. Nah ini dia. Seperti YouTube luar, Ya. Rewind luar. Di luar yang Kan itu di-funding fully dari oleh Google. dari Google. Full Iya. dari Google. Dan opsi ketiga adalah kita crowdfunding. Kita buka ke umum. Itu dia tadi poin gue sebenarnya. Kita bisa pakai cara crowdfunding ntar. Tapi satu poin dulu sebenarnya. Jadi gini, emang mungkin kalau dapat support dari Google itu jadi option, tapi kan belum tentu. Karena yang spesialnya dari YouTube Rewind Indonesia yang kalian harus tahu nih, dari tahun 2014, 15, 16, 18, itu tuh nggak pernah sama sekali ada suruhan atau arahan dari Google atau YouTube yang paling atas itu sendiri nggak ada. Nggak ada. Jadi pure itu semua inisiatif dari kita para kreator untuk bikin. Walaupun emang ya Mereka support, mereka setuju. mereka Kayak, support. oh ya oke boleh Ini oke boleh. Ya. Tapi tetap Tapi not financially. ya not financially. Tapi tetap menurut gue yang spesial adalah inisiatif kita, mereka-mereka yang bikin YouTube Rewind Indonesia karena pengen mereka bikin untuk kita semua gitu loh. Ya. Dan satu juga poin sebenarnya yang menarik dari YouTube Rewind dari tahun 2014 sampai 18 berarti ada di Indonesia. Tahun 2020 akan menjadi tahun YouTube Rewind dengan analogi Avengers Endgame. Siap nggak? Akhirnya gue melakukan analogi nih. Siap-siap. Thanos. Iya. Thanos. Provokatif siap ya? Provokatif Karena siap. di tahun 2018 itu tuh YouTube Rewind yang jatuhnya dislike terbanyak di Indonesia, ya kan? Bukan berarti banyak banget dislike-nya, cuma di Indonesia compare atau nggak Indonesia punya. Indonesia. Count dislike-nya terbanyak dibanding yang sebelum-sebelumnya pernah kita bikin. Jadi ada semacam kayak ya perpecahan lah bisa dibilang kan, udah mulai berasa gitu kayaknya ya Nggak seakur dulu entah lah. itu ada sponsor, entah itu YouTuber yang mulai nggak akur, entah itu ada Komunitasnya nggak serat dulu. iya. Ya. Menurut gua 2020 harus jadi endgame. Kenapa? Marvel Avengers itu diawalin dengan mereka bersatu jadi bareng-bareng. YouTube Rewind 2014, 15, 16. Abis itu muncullah Captain America Civil War. Mereka pecah Ya. di
analogikan dengan gua YouTube Rewind 2018. 2020 karena udah hancur, saatnya bersatu lagi jadi Avengers Endgame dan selesai. Menurut gua ini akan jadi momentum rewind terbesar di Indonesia. Ya, setuju. Ya, berarti Anda Ant-Man and the Wasp. Anu bisa siapa? Lu siapa? Gua guys mohon. Oh iya, Iron Man. Iron Man, ada Iron Man kan main tuh tadi Iron Betul. Man. Gua tuh Iron Man karena yang Captain America itu yang upcoming, Chandra Leo itu pasti. Tuh, Kajo, jelas kita Iron Man, kan kita mati. Spoiler alert. Gila spoiler banget. Spoiler kalau Udah, mau Endgame Tapi bagi spoiler. orang yang belum nonton loh. Bang, gua mau nonton Endgame, Bang. Oh, itu tapi Itu gua menarik tuh- kan Iron itu Man menarik juga. banget. Jadi berarti kan Iron Man-nya. Oke. Kita kan mati. Captain America. Tapi itu analogi yang bagus. Ya, Endgame 2020 itu analogi yang sangat bagus, Kajo. Iya. Sangat bagus. Bukan berarti analogi gua ini benar-benar mengutarakan apa yang terjadi di YouTube Rewind ya. Menurut gua itu yang gua rasakan gitu loh. Kayak YouTube Rewind 2018 kayak kok ada rasa perpecahan sedikit. Tapi ya balik lagi lah kayak Endgame lah. Terakhirnya pasti semua bersatu lagi. Nah, masalah Thanosnya siapa? Itu dia. Sekarang kalau mau analogikan Coronavirus. Thanos. Coronavirus. Thanosnya ada coronavirus. Lucu. Nah, ini dia guys. Saatnya Lucu. kita mengarah ke villain yaitu Thanos yaitu coronavirus. Sebenarnya ini gue sempat share ke Nessie Dutch. Nessie Dutch siapa? Nessie Dutch. Yang Belanda. Yang Belanda. Nessie Dutch. Nessie Dutch, sorry gue baru Nessie sebut Dutch, mention Nessie nama lo Dutch. Nessie Dutch. Gak, jadi gue sempat ngobrol sama Nessie Dutch duluan setelah waktu itu kita ngobrol di call waktu itu. Ini karena coronavirus terjadi di tahun 2020, menurut gue di tahun 2020 YouTube Rewind Indonesia ini bisa jadi the biggest YouTube video charity in the world. Betul. Itu dia. Karena itu bisa jadi momentumnya untuk bisa jadikan ini sebuah charity yang terbesar di YouTube bahkan. Itu dia. Karena kan involvementnya gini, bayangin semua orang melakukan charity di mana-mana, tapi nggak pernah di level yang kayak satu negara bikin video YouTube rewind yang mengarah kemana ke sebuah charity. Nah, kalau ini Bisa charity, Google you have to fund all of this. Kalau emang Kenapa gitu? Ya, Kajo, kalau ini charity and Google knows it's for the better good, kenapa nggak Google turun tangan? Iya, mungkin itu perspektif yang bisa kita kasih tahu gitu loh. Iya. Oke, Google, lu pasti tahu kalau coronavirus sedang terjadi. Lu pasti juga mau ngebantu coronavirus korban-korbannya untuk bisa ditolong. Kita kasih caranya. Kita propose caranya dengan ini. Jadikan ini kayak program lu lah untuk bisa bantu masalah Covid ini, gitu loh. Sebenarnya bisa aja kan, bisa aja. Tapi belum berarti harus dilakukan intinya. Intinya kalian juga bisa komentar, boleh apa enggak? Karena gue juga ada sedikit argumen. Karena ada yang bilang ke gue juga waktu itu gue cerita ke Ririn dan juga Meliana, tim-tim dari YouTube. Gue ngomong, apakah video charity terlalu banyak nanti intinya? Apakah ini akan jadi too much untuk dibikin gitu loh? Karena again, charity udah banyak. Apakah YouTube Rewind kau dibikin charity, kesannya jadi charity lagi? Gitu loh. Bisa aja kan? Bisa aja. Makanya ini yang menurut gua ya Open for discussion. open for Menurut discussion. kalian Ya. bagaimana? Silakan komentar di LinkedIn kalian. LinkedIn ya, di TikTok masing-masing. ya. Jadi itu dia, apakah harus jadi sebuah video charity? Bisa jadi video charity dan bisa jadi yang terbesar, tapi apakah harus? Belum tentu. Silakan kalian komentar ya. Either way gue gak masalah sekarang. Ya, gue juga nggak masalah. Itu menarik sih. Iya. Ya, format, struktur, karakter, funding, isinya apa nih? Isi tuh Sebenarnya menarik sih guys. Saya kan nggak terlalu banyak hal. Jadi gini, gue tuh ingat banget di apartemen lu Jo, kita pernah brief soal YouTube Rewind 2016 Indonesia. Dan kita tuh sebenarnya punya ide yang gila-gila Oh, yang banget. ke seluruh Indonesia itu ya? Iya. Yang Jadi- tancepin bendera. Iya. Iya. Gue ingat tancepin banget bendera. waktu itu, Tancepin Chan, bendera, lu iya. bisa nggak? Oke, lu bisa nggak ambil shot? Gue tahu yang Gunung di Papua. Puncak Labuan Jaya Bajo, Wijaya. Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Iya. Di gunung-gunung kecil di tengah lautnya gitu, Iya. satu orang terus helikopter shot. Lu kan nggak bisa Oh, ngapain? iya. Lu kan nggak bisa ngapain? Gue beneran cari sewa helikopter yang bisa taruh kamera. Kan nggak yang Iya, dari iya. Australia waktu itu gue mau cari waktu itu. Iya. Cuma iya. waktu itu kan emang kondisinya budget gitu kan. Itu kan itu mungkin kita bisa share juga sih. Oh, iya. Coba deh. Kalian kita recap lagi. Jadi waktu itu Ya, waktu itu lu masih sama mantan lu waktu itu. Nah, terus salah satu gue juga sama mantan gue. Lu Gue juga. Aduh. Wow, aduh sedih banget. Jadi salah satu ide kita waktu itu adalah kita kan waktu itu bersembilan ya clips. Iya. Waktu itu kan. Masing-masing dari anggota masing-masing dari anggota itu terbang ke sebuah tempat yang lagi di blast sama Indonesia. Contoh Raja Ampat Ya. atau apa.
nancep bendera Indonesia dan ngajak kreator-kreator yang deket situ untuk masuk dalam video Rewind di tempat itu. Ya, benar. Jadi kita pisah ke 9 destinasi wisata Indonesia. Jadi kita ngangkat Indonesia, ngangkat YouTube, ngangkat Rewind juga, ngangkat kreator lokal juga. Dan ngangkat kreator lokal. Iya benar. Iya, itu dia. Itu sebenarnya ide yang lumayan bagus tapi budgetnya besar. Budgetnya sangat besar. Dan waktu itu kita sampai niat untuk mencari kerjasama dengan Menteri Pariwisata. Pariwisata, Yes, Kemenpar. Kementerian. Kita punya ide itu juga. Jadi, again, guys, ini Tag kementerian. Potensialnya sangat Potensialnya besar. besar banget guys. Tag kementerian, tag Bisa, semuanya. ini mungkin bisa terjadi lagi. Intinya, kalau kalian punya idenya itu harus semasif ini. Ya, Karena harus kita pun di 2016 punya ide semasif ini gitu. Nah, loh. 2020 Jauh tiba-tiba kayak, Iya. gua mau shotnya dari helikopter Labuan Bajo ngelilingin gitu kayak, Iya. anjir, Itu udah gua crazy cek di kayak. Australia. Sebelum berapa." ide kita keren banget terus yang sponsorin TikTok. Kan TikTok juga suka sponsor. Iya, betul juga. Masa YouTube Rewind disponsori oleh TikTok? Nggak mungkin kan? Jadi guys, intinya gini, guys, ketika kalian tulis di kolom komentar, don't think small, Ya. think big. Ya. Mau kalian ngomong, "Bang, bisa nggak di Borobudur habis itu ke Prambanan, habis itu whatever, kayak think big." Ya, Think big, please. Ini 2020 harus besar. Dan mungkin bisa aja YouTube Rewind ini jadi video prank terbesar Wow. di Indonesia gitu. Tunggu. Coba lanjut. Enggak, itu kan hanya itu ide sembarangan. Atau nggak mungkin ada kita sponsor realisasikan. mobil mau masuk, Kaju jual mobil Kaju Kandovi, nanti jual ke Canda jual ke siapa? Kita jual mobil itu. Jadi jual beli. video sponsor terbesar di Indonesia. Oh enggak, itu udah pernah terjadi tahun 2018 kan? Oh, udah terjadi. Iya, itu kan jadi video YouTube sponsor terbesar di Indonesia. Benar. Tapi gue mau balik lagi ke masalah funding. Gue mau ulang Iya, sekali lagi. boleh, Sebelum gue di Karena YouTube sekarang bisnis kan, jadi kita harus Iya. kembali funding, Iya. sebelum kevokatif salah ngutip gue, Iya, tulisan iya, salah kutip oke. gue ya. Gue cuma ngomong gini, bukan berarti kita nggak berterima kasih YouTube Rewind Indonesia 2018 dibikin oleh mau itu BTN, mau itu Iya. GoPay, terserah. Dan director waktu itu Eric Colim. Ya, Iya. kita sangat berterima kasih Dan guys. Tori KB. Ya, Itu dia. Ya. kita sangat berterima kasih. Cuma permintaan kita nggak masalah. Takutnya brand yang waktu itu sama kita yang bermasalah. Kitanya nggak masalah. Jadi permintaan gue sama Kajul pertama untuk ke brand tolong terbuka. Ya, brand tolong merasa kayak it's fine. You're sponsoring the video, you're not sponsoring the people. Nah, Iya. itu. You're sponsoring the concept, not the people. Dan Ya. poin yang gua cuman sayangkan di tahun 2018 adalah masalah informasinya. Ya, enggak. Gua nggak tahu. Tidak transparan lah Nah, gitu. kalau gua tahu, Kita- kemungkinan besar gua juga akan Iya, tetap main. otomatis dengan gini Iya. kita akan super transparan dengan semuanya. Kita akan super transparan, Kita akan iya. kasih tau guys, sponsornya adalah sendal swallow. Bisa Ya, aja. sendal swallow. Kita kasih tau. YouTube Indonesia sponsored by Swallow. Oh, Wow, iya. Jadi masing-masing YouTuber dikasih swallow custom dengan nama channel masing-masing. Bisa boleh. kan? Bisa aja. Swallow langsung Oh, mengasih Swallow kayak, boleh. Swallow, Brilian. swallow. Swallow X Kanye. Iya. Atau kita Kanye semua Swallow. masuk pakai Ferrari dengan nama kita masing-masing. Wah, Ferrari dapat ide. Ferrari. dapat ide. Kita semua dapat Ferrari. Apa ini? Sebutin. Apa Sinar Maslen ngasih kita semua satu rumah 300 meter kuadrat. Yoi, itu Boleh. dia bisa. Iya. Jadi semua adegannya Sinar Maslen. Atau semua Sinar orang dapat laptop Asus ROG terbaru. Oh, Bisa. itu dia. Siap. ROG seperti mendengarkan dan tertarik sepertinya nih ya. Setiap orang yang masuk video dapat Asus ROG. Iya, Boleh. Boleh juga. Tapi guys ini Tapi bercanda yang ya. 130 juta kan? Bukan yang Bukan. Itu beda. Jangan kayak, "Bang, katanya YouTube bisnis, kok jadi ngomongin duit mulu?" Nah, nggak ngerti konteks. Nggak Nggak ngerti konteks. Harus Nggak paham ngerti konteksnya dulu. paham Kita lagi konteksnya bahas dulu. apa nih? Kita lagi mau menciptakan YouTube Rewind di Indonesia. Ya. Butuh duit, butuh sponsor. Sponsor harus terbuka biar nggak ada yang masalah. Ya, itu dia. Intinya gitu, biar mengulang lagi karena kan udah agak lama. tiba-tiba bayangin yang sponsor YouTube Rewind. RCTI, SCTV, ANTV yang sponsorin TV. Sponsorin Lu TV. pikir, bisa jadi loh. Kita terbuka loh. Itu berarti YouTube sudah sama dengan TV, bekerja sama jadinya. Bekerja Jadi sama. ya bisa jadi kan. Makanya intinya analogi endgame harus terjadi gitu loh. Dari kehancuran jadi sebuah kesatuan melawan Sponsor by Thanos. Cinema 21. Sponsor by film bucin, Pasunil Rapi. Cinema 21 and Blitz Megaplex menyatu. Kita ini menyatukan semua orang. Kita tuh menyatukan semua orang. Iya. Pasunil Rapi film bucin ya, sponsorin. Tapi tetap gini, gue masih tahan kalian dengan ide yang cukup besar nanti Ya. buat kalian dan juga ini. Karena apa? Tetap gue pengen di kondisi kita nanti produksi itu tetap memikirkan dan mementingkan soal coronavirus. Pasti. Jadi tetap ide kalian akan kita resap, ide kalian juga akan Ya. gue resap, ide gue akan Diresap. Siap, ada yang mau resap ide gue nggak? Enggak, lu aja. Oke, udah. intinya gitu, kita kan tetap fokus Ya. di produksi yang besar Ya. dan tetap mementingkan Ya. soal masalah coronavirus. Standar prosedur kesehatan Iya, dan protokol kesehatan. betul. Tentu. Jadi mungkin ya secara teknis kita bisa melakukan kayak green screen shooting biar YouTuber ini nggak ketemu YouTuber lain, nanti kita bisa satuin gitu loh. Kayak misalkan Zoom call. Zoom call. Sponsored by Zoom.
Google langsung marah. Zoom back dong. duit. Zoom back duit. Tapi kan Google Meet, Google ada Google Hangout. Nggak ada Google Hangout. Google semua produk ada loh, Vi. Kan bisnis sekarang. Iya, oke. Ya intinya tetap pokoknya kita utamakan keselamatan dan kesehatan semuanya. Ya. Tetap kita punya cita-cita untuk bikin YouTube Rewind yang besar. Ini isi dari YouTube Rewind itu sendiri. Yang pasti akan kita lakukan di YouTube Rewind Indonesia itu adalah ngambil trending apapun itu untuk dimasukkan ke YouTube Rewind. Kita breakdown deh, ada apa aja misalkan, ada apa aja. Yang pasti coronavirus udah pasti masuk nih. Pasti masuk. Ya kan? Yang pasti yang di trending tahun ini ya. Ya. Kita mau trending bagus atau trending aja? Oke, kalau trending Yang aja. trending berarti aja. ya Ferdian Paleka tuh trending aja. Mengaku introvert itu trending aja. Kok nggak ada yang positif ya? YouTube 2020 kayak gitu semua emang ya? Itu 2020 nggak ada yang kayak gini. Tahun lalu ada Prabowo Jokowi lah. Ada trending yang positif ya. Iya. Oh, itu temen gue yang bikin waktu itu. Ada Serius? Gua nggak kenal mereka siapa. Gua nggak kenal mereka siapa. Tapi masih apain kami. Walaupun video yang udah gede, belum Belum. di level. Namanya Jerome Pauline. Belum. Oh, ada. Tahun ini ada. Ada. Ini bukan joke. Nggak, ini number 1 record in Spotify Asia. Virginia Slati. Oke, itu Pertama ya. kali musik nuansa Indonesia walaupun cuma sebagian Ya. masuk ke dunia internasional. Iya. Nah, Lati emang Dan masuk. bisa aja WG yang kompos musik untuk YouTube Rewind. Bisa aja. Gabung Alip Batak. Oh, Fingerstar. Bisa juga. Alip Batak. Intinya Fingerstar. ini kan kita cuma Open, diskusi ya. ideas Ya. doang. Mungkin kalian nggak setuju atau mungkin WG nggak setuju atau setuju bisa juga. Atau mungkin dari WG Eka Gustiwananya doang. Ya. Gitu. Atau mungkin Geraldnya. Ya. Gitu. Karena yang gue tahu mereka bikin musik. Ya Iya. kan? Sekarang gini aja kita diskusi aja. Guys, menurut kalian yang bisa cocok jadi musik komposer siapa? Ya. Gitu kan. Tulis di bawah. Tulis aja. Apakah mungkin mereka setuju dengan Alfi Rev? Yo, Alfi Rev. Atau Eka Gustiwana atau WG/Alfi Rev atau Alfi Rev/Eka Gustiwana Atau anjing new generation. anjing New Generation. Anjing. Suka maju band. Iya, anjing new generation. Iya, jadi gak apa-apa kita open discuss aja sekali lagi. Open Atau discuss. kalau ada nama-nama lain, komposer-komposer lain gitu. Ya. Misalkan Kevin Aprilio sekarang lagi cover di YouTube. Kevin Aprilio. Siapa tahu Kevin Kevin Aprilio mau Aprilio. jadi. Oh, Ya. Bagi oke, Andovi oke. baru mention apakah Dewa 19 mau yang bikin musik YouTube Rewind? Baru ku sadari. Jadi Andovi waktu itu nyanyi di Dedi. Itu semua untuk foreshadowing supaya Dewa jadi Jadi Oke. musiknya YouTube Rewind. Oke, menarik. Yang harus dimengerti adalah kita kita syuting ini baru 7 Juli. Jelas-jelas 2020 bukan dari Januari sampai Juli doang. Betul. Ya. Jadi yang kalian harus paham adalah di banyak orang selalu komentar, "Bang, ini ada tren ini nggak masuk." Itu lagi. Karena kebetulan tren itu terjadi mungkin di akhir November. Lu boleh ulang nggak? Tapi lu yang ngomong aja, gue gerakan doang. Oke. Tuh 2 3. "Bang, tuh kok ini trennya nggak masuk, Bang? Kan ini trending banget." Nah, Kayak T-Rex tuh. jadi guys, ada namanya Oke. ada namanya pembatasan dalam produksi. Ya. Di mana Oke. jelas-jelas kalau ada yang trending pertengahan November, akhir November, awal Desember sampai Desember, kita nggak bisa masukin karena purely from production purposes. Iya, karena Ngerti jadwal nggak? Iya, syutingnya jadwalnya. kita udah set di sampai di Oktober kita mau Di- syuting. iya, di Oktober syuting. Otomatis Oktober ke depannya Ya. kita harus tambahin. Ya. Gitu. Dan ingat kita Tapi nggak tahu. bisa di TikTok, bisa kan? Kan Oh, cepet. iya, cepet. Karena cepet. Jadi gini, kita masih tunggu. Kita nggak tahu apa yang jadi Agustus, September, Oktober. Nah itu tuh yang Yang gue tahu Juni 2021 itu yang gue tahu. apa? Juni 21. Oh iya kita kecuali. Oh iya kita gue lupa. Ya, Oke. Jadi itu pembatasan secara isi dan pembatasan secara musik. Ya. Ada kayak cut off date-nya. Nah cut off date-nya apa tergantung kapan kita produksi. Jadi itu dia. Jadi jangan marah ya kalau tren tersebut nggak masuk. Ya. Contoh lagi musik yang misalkan udah jalan di tahun 2020 KKI itu kan Bukan buat. boneka, iya. Boneka, Tapi ya. apakah mungkin kita akan angkat lagunya dan kita masukin di remix? Bisa aja, atau mungkin karakternya aja kita bawa di YouTube Rewind Indonesia iya, gitu loh. iya. Direpresentasikan dengan orang lain atau mungkin KK-nya itu sendiri. Open discussion, apakah mendingan seperti apa gitu loh. Gitu loh. Kalian boleh komentar juga. Tapi ada satu yang menarik dan gua akan bicara soal yang sangat sensitif. Tapi gue pengen ini ada sebenarnya. Yaitu honoring the dead. Ini dia. Jadi banyak banget saudara-saudara kita yang jatuhnya mereka ini sangat disayangkan lah. Dari Bung Glenn Fredly, Ya. dari Ashraf Sinclair, dari Rest in Peace Kobe Bryant, Mamba Forever, Dan juga almarhum Didi dari Kempot. Didi Kempot. Nah, ini gua Kaju dan Chandra kita lagi mencoba
memikirkan suatu konsep. Ya, itu konsep. Yang nggak cuman, maksud gue gini, untuk Ya. bisa honoring mereka itu, jujur gue nggak pengen cuma sekedar kayak taruh In foto memoriam. mereka, Ya, in memoriam segala macam gitu. Gue ngomong kayak gini bukan berarti harus masuk ya. Jadi kalian juga bisa berhak untuk komentar. Kayaknya nggak usah masuk deh kak. Ya bang, nggak usah masuk bang soal Atau in memoriam. nggak masalah juga. Ya, Tapi gue ya. cuma mau open sebuah idea aja gitu Ya. loh. Karena buat gue honoring mereka itu merupakan suatu hal yang apa ya? Buat gue pun merasa kayak harus ada Ya, gitu loh. setuju. Jadi gue ada ide sebenarnya. Ini ide gue buka ke sekarang untuk kalian coba cerna apakah oke atau tidak. Intinya gue belum melakukan sama sekali. Ini hanya sebuah ide. Ini ide kan, ide. Ya. Jadi gue belajar dari gue sebagai seorang filmmaker yang menonton banyak film. Gue sangat kepikiran. Ini gue udah share ke Andovi Ya. sebenarnya. Ini gue akan berat ngomongnya karena emang susah nyari kata yang benar dan takutnya salah. Again, belum dibikin sama sekali, cuma ide doang. Fast and Furious, Paul Walker, Star Wars, Princess Leia. Kalian tahu kalau Indonesia itu sudah mengenal teknologi deepfake dan sudah ada satu video yaitu dibikin oleh satu YouTuber atau kreator gue lupa untuk bikin si Angie Storia, Vincent Desta ke scene Iron Man. Ya. Nggak berarti kita akan masukkan itu ke dalam scene. Maksud gue, kita bisa kasih apresiasi lewat cara seperti itu. Yang dilakukan oleh Paul Walker di Fast and Furious adalah mereka mengenangnya dengan cara mereka masukin Paul Walker dengan menggunakan body double adeknya, terus mukanya itu di CG dengan semacam teknologi kayak deepfake gitulah. Gue nggak tahu teknologi pastinya, tapi idenya seperti itu untuk bisa honor the Paul Walker death di film Fast and Furious. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya Again, boleh kita tambahin ini again sebuah ide dari Chandra Ya. dan tentu akan kita, jikapun ini jalan, kita akan lanjutkan dengan sangat respectfully. kita akan minta Respectful. izin, ke kita keluarga kita masing-masing. benar-benar akan Ya. lakukan apa Ya. namanya seproper mungkin caranya dan juga izinnya Ya, pastinya. jika keluarga yang meninggal tidak mengizinkan, kita nggak Kita nggak masalah sama sekali. kita nggak mungkin lakukan. Pasti Ya, ada makanya. prosedur yang teratur ya. Untuk karena itu menurut gua akan jadi sebuah penghormatan yang beautiful. Ya. Caranya kita bisa lakukan seperti misalkan mencari body double-nya almarhum Didi Kempot. Terus kita masukkan teknologi deepfake ke sana. Gua nggak mau sebut deepfake sih, tapi kesannya kayak deepfake kan ada unsur negatif. Tapi intinya Ya, Gemini Man, teknologi di Gemini Man itu. Dan kenapa aku ngomong karena udah ada orang Indonesia yang bisa gitu loh. Iya. Jadi Yang- ini yang possible. itu, Jadi yang- ini sangat yang possible. NZ ini kan, yang Iya. N- Jadi kita kasih ya. simpel satu shot gitu. Almarhum Didi Kempot tampil ke depan banyak orang. Gitu loh. beautiful. It's beautiful. Itu sih itu aja. Jadi itu cuma Ya. penghormatan singkat aja sebenarnya. Ataupun mungkin yang tadi, maksudnya beberapa saudara-saudara kita yang Ya. yang jatuhnya Ya. sudah usai usianya gitu loh. Again, this is an idea. Comment what you guys think. Comment what you guys Kalau think. nggak setuju nggak apa-apa. Nggak setuju nggak apa-apa. Tulis Kita aja. nggak akan Iya. eksekusi sama sekali kalau ini menjadi sebuah conversation yang jangan dilakukan. Nggak masalah Lama juga. ya. Iya. Oh, oke, guys, tahu nggak perbedaan antara 2013 sampai 2020 apa? Selain 7 tahun, ya, bedanya. selain itu, 7 tahun. Bedanya dulu gue segini, sekarang gue segini. Gue Beda- juga nggak tahu kenapa. Beda kita dulu, Dulu, segini, kita nggak. Gue itu tuh perempuan pada tertarik sama gue. Oh, serius? Sekarang gue harus tarik perempuan untuk gue susah. Lu perempuan tertarik, sekarang lu narik Iya, perempuan. sekarang gue harus tarik perempuan. Perbedaan antara 2013 dan 2020 adalah tentunya jumlah konten kreator yang ada di YouTube. Iya. Oke. Right. Itu secara bahasa produksi is a logistical nightmare. Right. Karena 2020 kalian tau lah, konten kreatornya atau slash YouTuber itu banyak banget. Yes. Kita ingin mengakomodasi sebanyak mungkin tentunya. Tapi tentu ada masalah apa? Ada masalah jadwal. Banyak orang yang bakal merasa, lah kok gue gak bisa ikut? Karena jadwal. Jadi gini ya. Untuk menunjukkan transparansi, gua dan Kak dan Chandra, kita akan mencoba untuk menunjukkan list orang-orang yang diundang. Nih. Kalau mereka nggak datang, either karena jadwal mereka nggak bisa, either karena apapun nggak bisa. Jadi kita ingin menunjukkan, kita undang A loh, kita undang B, kita undang C. Komen di bawah, ada berapa banyak konten kreator di Indonesia sekarang? Banyak Ya, banget. Men. Banyak komen, banget. Komen di bawah, komen, men. Komen kayak gini. Komen Menkominfo. Mau sponsor mungkin Menkominfo untuk Menkominfo. itu Indonesia Oh, 2020 bisa aja, kenapa enggak? Gue mau syarat menterinya Om Joni Plate. Oh Mungkin siap, kita- oke. syarat-syarat Lain kali menteri. undang konten creator, jangan. Shots fired. Shots fired. Jadi dari kita akan undang yang
as much as we can and as much that is possible. Ya. Jangan nanti bang yang ini nggak masuk bang. Bisa aja karena mereka nolak jadwal, bisa aja karena mereka nolak secara konsep. Karena konsep. Siapa tahu kan, Ya. siapa tahu. Itu dia. Itu salah satu masalah terbesar. Tapi satu hal yang gue tangkap adalah gue jadi pengen bikin baju seseorang dengan PNG siluet gitu cuma gini doang. Udah gini doang coba. Siluet gitu loh kayak hitam baju putih. Udah gitu doang. Dan tadi ada bulu kok. Iya ya gitu. Oke. Untuk ini sepertinya sudah cukup untuk Open Development YouTube Rio Indonesia Part 1. Part 1. Karena rencananya kita akan mencoba untuk open lagi development ke kalian, update terbaru karena setelah komentar dan reaksi kalian, what we should do, what we shouldn't do. Itu bahasa Inggris bener kan? Bener. Sangat bener. Yoi. Tuh gue cek dulu di HP gue tuh. Oke. Gila. Guys, HP kalian bisa gini nggak? Enggak bang. Guys, HP gue tuh capek nih nonton nih. Ah gampang bang. Oh keren banget bang. Enggak. Jadi intinya gue pengen udahin video ini. Kalau orang ngomong kayak gini gak enak banget sumpah. Gue akan coba konklusikan video ini dengan ini barusan diskusi dari kita semua. Kita sama sekali dari tadi nggak buka HP karena udah ada beberapa komentar soal YouTube Rio sebenarnya. Tapi kita sengaja nggak buka dulu karena kita pengen buka ke semuanya itu secara official dengan setelah video ini gitu loh. Jadi nextnya kita akan mulai ngebaca Ya. dan akan kita coba telaah lagi untuk bisa melaksanakan YouTube Rewind Indonesia 2020. Thank you Skin Indonesia 24. Makasih baik. Dan Menurut gue ya, lu tuh harus kayak gini lagi atau kita kayak gini lagi, kita undang betul, kita maksud gue undang itu. orang gitu, misalnya kita Maksud gue undang YouTuber siapapun datang ngobrol aja tentang Jadi YouTube Rewind ini. makanya kan part 1, part 2 udah pasti ibarat tuh kayak Fast and Furious masih awal-awal atau ada Dwayne The Rock Johnson di yang berikutnya kan. Terus berantem sama Jason yang- Statham. Sama Statham. Intinya gitu, intinya sangat possible untuk kita bisa open discussion ini diskusi ini lebih besar lagi ke banyak orang gitu loh di video ini. Itu aja dari gue, thank you so much for watching, don't forget to, gue akan ngomong itu lagi karena gue gak butuh itu sekarang. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton film bucin.